Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas dua kitab ya. Pertama hadis arba'in, yang kedua adalah kitab paling salim. Hadis arba'in. Biasanya yang rajin sih nih. Dirapin, ada yang bisa ngerapin. Rapin supaya lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39 ya. Al-hadisut siwasalasun. Hadis yang ke-39. Ini hadis berarti sebentar lagi kita ya. Kalau sudah selesai kita dari awal lagi ya. Karena banyak yang belum dari awal ya. Kecuali kalau mau kitab yang selanjutnya. Mau dari awal lagi atau dari kitab. Nah, dari awal lagi ya. Banyak yang belum. Hadis yang ke-39. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas berkembang. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tazawwajani, memaafkan, mengampuni ummati dari umatku al-khata' wa nisyan wa masjid. Ada tiga ma'fu anhu namanya, tiga yang dimaafkan, tiga hal yang dimaafkan. Ini adalah bagian daripada syariat, bahwa inti syariat itu adalah yassiru wa la tu'assiru, memudahkan jangan mempersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai kemampuan. Jadi syariat Islam itu intinya memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahin. Syariat Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Ini hal ini ya, ini namanya inti syariat. Jadi inti syariat itu adalah memudahkan ya, tidak menyulitkan. Apa tiga hal itu? Ini bagian daripada Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangnya Allah, bentuk sayangnya Allah, saking sayangnya Allah memberikan kemudahan dalam beragama. Jadi kalau syariat agama lain itu yang begitu. Contoh syariat Nabi Musa. Orang yang melakukan dosa, dia harus bertaubat dengan cara bunuh diri atau dibunuh oleh orang lain, baru taubatnya diterima. Jadi kalau syariat Islam dan Muhammad SAW itu bentuk sayangnya Allah kepada Rasulullah. Bayangkan kalau syariat Nabi Musa itu berlaku di zaman sekarang. Saat umat qoblananya Nabi Musa berlaku zaman sekarang. Orang berhenti jadi umat Islam, ya kan? Kenapa berat? Taubat itu diterima kalau dia dibunuh atau membunuh diri. Arah kiri seperti orang Jepang. Tapi ternyata enggak. Ya, apa itu? Pertama adalah al-khata', salah. Ya, salah. Yang kedua, nisyan, lupa. Yang ketiga, dipaksa atau terpaksa. Ini tiga hal yang membuat syariat Islam ini memudahkan, nggak susah. Ya kan? Ini hadis yang ke-39. Pertama, al-khata', salah. Jadi Allah ampuni orang yang salah. Salah itu bisa jadi karena kebodohan. Salah itu bisa jadi karena ketidaktahuan. Bisa bodoh, ya kan? Bisa tidak tahu. Ya, salah dia, maka Allah ampuni. Karena bagian daripada sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW. Contoh misalnya, ya, dia tidak tahu kalau puasa itu harus menahan makan minum saja. Dia nggak tahu kalau buat suami istri itu tidak makan puasa. Lalu dia berhubungan, salah dia karena tidak tahu, maka Allah maafkan. Karena tidak tahu, ya kan? Karena tidak tahu. Tetapi memang harus kita mencari tahu, makanya kita belajar. Yang kedua karena lupa. Buka puasa, ya kan? Yang membatalkan puasa itu makan minum dengan sengaja. Ya.
Jadi lupa itu bisa jadi tidak sengaja, tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Contohnya Ramadan, di awal Ramadan dia jam habis subuh, sholat subuh tidur misalnya, lalu bangun jam 8, masih ada sisa sahur, ada 2 piring, ya kan? Dia makan itu karena nggak sengaja, dia lupa, maka nggak batal, lanjutkan puasanya. Yang ketiga karena dipaksa atau terpaksa. Contoh masih puasa, ya kan? Orang dipaksa untuk buka, kalau tidak dia dibunuh, ya, dengan cara dipancung atau ditembak atau diapain. Oh, jadi dipaksa untuk berbuka, maka ini dimaafkan. Hal yang dimaafkan, maafkan, istri dimaafkan, ya. Ini bentuk apa? Syariat Islam. Jadi syariat Islam itu adalah memudahkan, ya. Jadi syariat Islam itu tidak ada yang mempersulit, semuanya memudahkan. Dia bentuknya salah, lupa, dipaksa, semuanya itu dimaafkan, maafkan oleh Allah. Ini bentuk apa? Bentuk Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW. Berbeda dengan umatnya nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain itu harus, jadi tidak bisa ditawar-tawar, ya, tawar-tawar. Sholat tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu berduduk, berbaring, tidak mampu berbaring, dengan kedipan mata, isyarat hati. Kalau nggak mampu juga, ya terpaksa disolatkan karena sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Puasa tidak mampu, diganti dengan qada di hari yang lain, diganti dengan fidyah. Zakat tidak mampu, berhak menerima zakat. Apalagi ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi pada dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya kenapa ada dalam khutbah Jumat itu ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Bertakwa sesuai kemampuan. Kalau mampunya tahajudnya 2 rakaat, terus yang penting istiqomah. Kalau mampunya sehari hafalin Quran 1 ayat, nggak apa-apa, yang penting 1 ayat yang hafalin Quran, ya kan? Step by step, ternyata lulus di Kolbun Salih, lulus Sebi, sudah nggak sadar udah 30 juz. Nah, yang penting istiqomah, itulah penting murojaah. Tahu murojaah? Diulang-ulang hafalannya, ya kan? Makanya khairul a'mal, amal yang terbaik itu adalah ajak istiqomah. Nah, istiqomah itu artinya ada 3 ya. Dulu pernah saya kaji ya. Istiqomah. Ya. Apa istiqomah? Istiqomah dipakai di rumah. Bukan. Istiqomah ini artinya ada 3. Pertama, konsisten. Kedua, continue. Ketiga, komitmen. Konsisten akidah, continue ibadah, komitmen akhlakul karimah. Istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu konsisten dalam akidahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan akan mati kecuali dalam Islam. Ya, continue. Terus menerus ibadahnya. Sholatnya di awal waktu berjamaah di masjid musola, ya kan? Sholat tahajudnya setiap malam walaupun 2 rakaat, witirnya setiap malam walaupun 1 rakaat, baca Qurannya setiap hari 1 juz walaupun, ya, terus menerus penting. Abi ini punya teman-teman sampai sekarang, padahal sudah 20 tahun aliyah pada saat yang cuma di Jakarta, angkatan pertama, mantap Jakarta. Ya, itu sekolahnya negeri terus ya, SD negeri, SMP negeri. Ini Bogor Sari, ini Paru, SD negeri Paru, ini Manfaat Jakarta. Terus di N, masih N ya, negeri semua kan? Terus UIN, negeri semua. Ini tahun 86.
Ini tahun 93 masuknya ya. Ini lulus SMP ya. Ini 98 salah. Ini 90, ini 93, ini 98, ini 2007 ya. 1, S1, S2 S3 pernah masuk 2010 ya, pernah masuk S3 2010 tapi mengundurkan diri ya, mengundurkan diri karena punya anak 3, 4 ya, kalau 3 berat ya. Nah ini kan, ini semua tapi kalau ini Korea itu rahasia karena kita kontinu dalam ibadah, konsisten dalam akidah ya, kayak mengerjakan. Nah ini tanya Pak Ustaz, gaji bagi lebih kalau sekolah itu sebentar kemarin itu bagi bagi semua. Bayangkan ada yang jadi kepala KUA, ada yang hakim pengadilan agama, ada yang dosen, macam. Ada yang udah profesor bahkan, ya warek, wakil rektor, UIN, ya Ahmad Tolabi itu profesor, kemudian Khalil Nafis MUI, nah itu juga dari UIN. Nah artinya adalah yang penting kita konsisten dalam jalur kita, maka Allah berikan apa nanti? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi, tidak akan takut apa yang akan terjadi. Tidak sedih, tidak takut. Kenapa Allah janjikan surga suasana dan bumi? Yang penting kita kontinu ibadah di situ. Nah, hari itu kita yang lupa nih tahun 93 udah lulus sampai hari ini kita komit karena ketemunya di grup WA, dulu kan nggak ada zaman WA. Ketemu di WA, kita komit setiap hari satu juz sampai sekarang. Padahal tahun berapa? Sudah 3 kan 2024 banyak cucu. Bayangin satu hari 1 juz. Komit kita, kita kontinu dari ibadah. Nah baru nanti kalau ini kita lakukan, ini dengan pendidikan, komitmen dengan akhlakul karimah, ya, kalau konsisten akidahnya, ya kan, dengan ladzina qalu rabbuna Allah wa ta'ala Allah, kontinu dalam ibadahnya, sendirinya akhlaknya pun jadi mulia. Komitmen dengan akhlakul karimah, jadi buah itu akhlak. Nah karena itulah ya pentingnya kita pemahaman dalam beragama. Kalau pemahaman, maka kita akan merasakan indahnya dalam beragama. Nggak berat akhirnya, emang awalnya berat. Pertama dipaksa, kedua kewajiban, ketiga kebutuhan, keempat kenikmatan. Makanya Nabi memaksakan kamu di sini supaya 7 surah, dipaksa dulu, nggak apa-apa. Ini bagian dari pembelajaran ya. Untuk orang sukses itu ya, untuk menjadi kesuksesan itu pertama dipaksa dulu. Nggak apa-apa dipaksa, walaupun berat. Bangun malam jam 3 berat, paksa dulu. Sholat subuh berjamaah di masjid berat, dipaksa dulu. Setelah dipaksa jadi apa? Ini kewajiban. Kalau jadi kewajiban jadi apa? Jadi kebutuhan. Kalau udah jadi kebutuhan, ini meningkatkan ini. Jadi kenikmatan. Ini dengan sendirinya akan terjadi. Ya. Kewajiban. Ini ciri muslim. Kebutuhan ini ciri mukmin. Kenikmatan ini ciri muttaqin. Nah, sholat berjamaah awal waktu, paksain dulu kan, baru kewajiban, nggak apa-apa, berat memang. Nih sunnah kan, sholat tahajud berat. Paksain dulu, minimal sebulan sekali, 2 bulan kan. Nanti kalau setahun 2 tahun nanti insya Allah seminggu sekali. Paksain dulu, paksa. Kalau udah paksa, ya nggak apa-apa. Jadi kewajiban, ya. Tapi baru muslim tuh, baru muslim. Nah kalau sudah kebutuhan mungkin ya. Saya tanya nih, ya, makan itu kewajiban, kebutuhan atau kenikmatan? Bukan kenikmatan bro, jadi kenikmatan ya. Nah, sholat berjamaah di masjid, di mushola sudah jadi kewajiban, kebutuhan atau kenikmatan?
tanyakan diri pada diri sendiri. Sholat tahajud kewajiban, kebutuhan, atau kenikmatan? Ngaji kewajiban, kebutuhan, atau kenikmatan? Nanti kita bisa merasakan kita ini baru muslim atau sudah mukmin atau sudah mutakin. Lakukan perintah Allah itu, jadikan apa? Apakah masih berat? Masih muslim kita? Tingkatkan baru rendah. Namanya muslim kan baru rendah, paling rendah. Sholat kewajiban berat, puasa kewajiban berat, zakat kewajiban berat, apalagi haji rendah itu. Tapi kalau sudah jadi kebutuhan sama dengan apa yang kita butuh. Kenapa kita butuh sholat? Karena kita tahu manfaat hikmahnya. Kenapa kita butuh puasa? Karena manfaatnya. Kenapa kita butuh baca Al-Quran? Kenapa kita butuh tahajud? Kenapa kita butuh duha? Kebutuhan, jadi kan kebutuhan. Kalau jadi kebutuhan udah meningkat. Ya, itu berarti udah 1 tahun di kolom salib. Seperti Taufik udah jadi kebutuhan tuh. Nah kalau udah 3 tahun, 2 tahun, nah benar-benar jadi kenikmatan. Kalau jadi kenikmatan nggak perlu disuruh lagi. Sudah apa? Terbangun rasa. Gimana kalau nikmati? Kamu belum dikasih kalau udah nikmat. Hubungan suami istri itu apa nih? Kewajiban, kebutuhan, atau kenikmatan? Nah itu. Kalau perempuan banyak kan kewajiban. Kalau laki-laki, nah ini. Nah seperti itu bayangkan begitu nanti. Nah bisa nggak kita ibadah itu sudah jadi minimal kebutuhan. Kalau dari kebutuhan itu udah nggak disuruh lagi. Ngaji nggak perlu disuruh lagi, nggak perlu ada sanksi-sanksi lagi. Oleh kebutuhan, 7 surah kita amalkan setiap hari, 7 sunnah setiap hari, ya kan? Itu jadi kebutuhan. Apalagi jadi kenikmatan. Kenapa? Kita nih contoh sederhana. Kalau nanti selesai kuliah kita kerja. Kerja itu pasti setiap bulan dapat apa? Gaji. Dapat gaji. Kerja 1 bulan dapat gaji. Karena kerja kan 1 bulan dapat gaji. Kerjanya bagus, ya kan? 1 tahun dapat apa namanya? THR. 3 tahun kerjanya karena bagus nih, naik pangkat kan betul? Naik gaji naik, bonus, naik gaji bahkan bonus. Ternyata nggak terasa kerja udah 10 tahun, dapat apa nanti? Wah, bukan hanya komisi, naik pangkat dan sebagainya, naik pangkat, naik jabatan. Ini kerja ke mana? Ke bos, ke manusia. Ini bahasa kasar, kita kerja kepada Allah sekarang. Kerja kepada Allah 1 bulan dapat gaji. Gajinya apa? Bisa kecerdasan, ilmu, kemudahan dalam kuliah, dapat beasiswa terus menerus, misalnya dan sebagainya. Kemudahan orang tua menjadi rezeki di bulan. Nah itu 1 bulan. Coba aja yang diamalkan 7 sunnah 1 bulan, pasti ada merasakan hal yang di luar nalar. Di luar nalar. Apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 1 bulan. 1 tahun ya. THR, bentuknya THR. Coba rasakan. Dapat apa 1 tahun? Nanti sudah 3 tahun. Kalau lulus dari SEPI, sudah lulus dari Fakultas Hadis, dapat apa nanti? Lalu saya istiqomah, sudah istiqomah. Dapat apa nanti? Nanti Allah yang kasih. Bisa jadi ternyata ada hadiah umroh, haji atau apa? Ya kan ada yang mustahil betul. Ternyata Allah ternyata saya berbuat sahabat, berdoa yang selama ini di depan sini gitu kan, di depan di apa namanya? Belum pernah bertakwa secara langsung. Ternyata kok, nah, 3 tahun, 10 tahun jadi pembimbing haji. Ya, wah jadwalnya padat. Setiap Jumat tidak ada yang lowong, khutbah Jumat. Ya kan? Setiap hari ada jadwal ceramah, jadwal dakwah, jadwal apa lagi? Macam-macam tuh. Wah, kenapa bisa begitu? Karena kita percaya kepada Allah, Allah yang atur kita ini, Allah yang ngasih kita. Coba aja nanti rasakan. Abi itu yang merasakan. Waktu kuliah sampai S2 aja, Abi masih naik apa buat susah gitu. Masih jualan es untuk supaya dapat uang. Apa namanya? Biaya bikin makalah. Pokoknya yang penting mengajar berbagai sekolahan dari TK, MI, MTS, SMA, kemudian alia, SMA, SKK, semuanya, semua ini mau yang lowongan juga ngajar di mana-mana. Ngajar di sekolah yang pernah, ngajar di sekolah yang gaji 9.000 per bulan pernah. Pokoknya yang penting bisa kuliah, bisa
terus sampai minimal S2. Berat itu. Punya motor itu setelah punya anak azan. Tapi tidak terus melakukan apa? Melakukan itu konsisten, tidak kontribusi. Nanti Allah yang ngasih, Allah yang ngatur. Ya kan Allah yang ngatur. Ya kan 2022 akhirnya kan datang haji sama istri. Kalau ini nggak punya apa, kerja enggak, ya kan PNS enggak, tapi kok Allah mudahkan gitu. 2 tahun berkumpul 50 juta untuk ongkos naik haji. Itu bagi yang kurang 2 tahun 50 juta. Berat kan ya? Apalagi dulu tahun 2010 punya uang supaya dapat ongkos naik haji berdua. Dimudahkan oleh Allah, ada itu dana 50 juta. Nah, itu apa artinya? Kerja kepada manusia aja dapat ini, gaji, THR, naik makan, komisi dan sebagainya. Apalagi kerja kepada Allah. Makanya Gen Z IS itu nggak main-main. Generasi zikir Indonesia itu nggak main-main. 7 sunnah, 7 surah, dan 7 program. Ada program bisa kamu laksanakan ya. Nanti baru kerasanya nanti. Kalau sekarang belum kerasa, belum kerasa. Sekarang kan udah kerasa kan? Tuh, coba kerasa ada lontong. Subhanallah, alhamdulillah. Demikian kajian hadis 39. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat.